Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada malam hari ini kita berjumpa lagi. Ya, mungkin teman-teman sudah kangen ya dengan saya. Jadi bulan kemarin kita berjumpa, bulan ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, kita semua bisa diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan melakukan talkshow. Talkshow apa? Ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol penuh inspirasi. Wow. Ngopi teman-teman. Biar gak kosong. Kurang semangat. Sekali lagi dengan semangat yang lebih tinggi. Ngopi teman-teman. Biar gak kosong. Mantap. Amin. Ngomong-ngomong nih Mas Ami, konten ngopi ini kan udah dari bulan kemarin ya ke bulan Januari ini, konten ngopi yang keberapa Mas Ami? Jika terhitung dari awal mula kita membuat konten ngopi, mungkin untuk hari ini kita itu konten yang Kelima ya? ya, karena yang keempat kemarin kan bersama Ustadz Sunarto. Iya. Sunarto. Mungkin. Langsung aja kita panggil bintang tamunya apa gimana nih Mas Ami? Gimana, udah siap tak teman-teman ini? Siap. Mau tahu gak siapa bintang tamunya? Tahu gak? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Siapa Mas Ami? Bisa langsung panggil? Ya, langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada malam hari ini. Yang terhormat Ustadz Haji Sholahuddin Al-Ayyubi, kami persilakan. Beri tepuk tangan buat Ustadz Haji Sholahuddin Al-Ayyubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat panggung keramat. Assalamualaikum Ustadz Sholah. Waalaikumsalam. Ustadz Sholah masih menjaga kesehatan. Gimana kabarnya Ustadz? 1 meter ini ya? Iya, sangat 1 meter jarak. Pripun, alhamdulillah sehat. Sehat. Masih bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya Kita kirimkan bacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk muassis Pondok Pesantren Madrasatul Quran Romo Kiai Haji Yusuf Masyhar. Semoga ilmu yang beliau berikan, apa yang kita dapatkan di pondok ini menjadi manfaat barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ya, saatnya kita ngobrol santai dengan Ustadz Haji Sholahuddin Al-Ayyubi. Sebelumnya kalian pada kenal gak sama Ustadz Haji Sholahuddin Al-Ayyubi ini? Kenal. ya Kenal. tahu apa kenal? Tahu. Saya juga tahu. Siapa coba Ustadz Sholah itu? Nama lengkapnya siapa, nama lengkapnya? Ustadz Haji Sholahuddin Al-Ayyubi. Ada yang kurang atau ada yang lebih? Ayo. Nama lengkap. Nama lengkap. Ayo. Nama tanpa gelar. Tanpa gelar. Namanya Ayo. aja. Namanya aja. Ayo, siapa? Ada yang kurang tadi itu. Ini belum pada tahu Ustadz nih. Mas kan tahu? Tahu, saya fans berat Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi. Ustadz, sebelum kita lanjut nih, barangkali Ustadz bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para audien, para subscriber, penonton channel Galeri MQ ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Sholahuddin Al-Ayyubi. Lahir di Jombang 12 Maret 1996. Masa kecil saya di Madura ya, sama kakek nenek, hidup sama kakek nenek. Karena memang waktu itu ayah saya pas ketika saya kecil pernah sakit keras, sehingga
tidak bisa merawat putra-putrinya yang masih kecil, akhirnya sebagiannya dititipkan ke Mbah rasanya. Jadi saya sekolah SD ya, karena di Madura dulu nggak ada MI, adanya SD itu di Madura. Terus setelah lulus dari SD langsung ke Pondok MI, masuk MI tahun 2007 itu masuk MG. Terus kalau nggak salah waktu itu bulan Juli. Masih ingat. Bulan Juli. Kalau tanggalnya lupa. Bulan Juli 2007. Terus saya wisuda Binalor itu tahun 2009 Januari. 2007 masuk. Ya. 2009 wisuda Binalor ya Ustaz? Iya. Jadi waktu itu wisuda Binalornya bukan Desember, Januari. Oh, Januari. Nah, wisuda di MG maksudnya ya. Baru 2010 itu terjadi pergeseran yang awalnya biasanya Januari. Nah, di 2010 itu ada 2 wisuda, jadi Januari ada sama Desember ada. Akhirnya sampai sekarang wisuda itu ditaruh di bulan Desember. Terus setelah itu masuk program tahfidz. Di program tahfidz kurang lebih 2,5 tahun karena wisuda hafidz saya angkatan 27 itu tahun 2011, Desember 2011. Terus setelah itu kurang lebih saya 1 tahun itu nganggur. Maksudnya nggak langsung lanjut sabahnya. Kan di sini maksudnya pendidikan tertinggi setelah selesai hafidz kan qiraah sabah. Waktu itu kurang lebih 1 tahun nganggur, baru 2012 akhir itu baru ada keinginan untuk melanjutkan ke program sabah. Dan selesai 2015 sampai 2015, kurang lebih 3 tahun program sabah. Mungkin itu untuk pengenalannya. Padahal Binalornya siapa Ustaz? Padahal Binalor saya yang pertama itu Ustadz Ahmad Syafi'i, orang Lampung. Kira Ustadz Syafi'i Wardi. Bukan. Ustadz Ahmad Syafi'i kalau nggak salah dulu ketua asrama Darussalam. Kalau badal tahfidznya? Badal Binalor itu saya ganti sampai 3 kali. Ganti. Terus setelah Ustadz Ahmad Syafi'i itu Ustadz Muhammad Ja'far Shadiq namanya, orang Gresik. Nah, itu ketua asrama Maq'adus Siddiqin. Ketua asrama AS. Setelah itu pas menjelang mau makbul itu dipindah lagi. Waktu itu badalnya Ustadz Haji Ihban Abdus Somad. Itu kalau nggak salah orang Tasik, orang Tasik Malaya. Nah, setelah itu baru pindah. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang tahu ya? Orang lama semua. Beliau-beliau yang setia menunggu kami dulu. Kamarnya Ustaz dulu kamar? Awal saya masuk MG, kamarnya di MB1. MB1, Nias Room. Nias Room. Karena waktu itu untuk santri baru itu dikelompokkan jadi 1 kamar. Pas angkatan saya, jadi nggak setiap kamar dapat santri baru. Jadi, untuk di asrama Menjaran Mubarakah itu dipusatkan di kamar MB1. Jadi semua santri baru angkatan saya yang asrama MB ada di MB1. MB1 semua. Iya Ustadz ini kan terkenal di kalangan santri MK, sering menjuarai lomba-lomba MHQ gitu Ustadz. Awal mula Ustadz mengikuti lomba MHQ itu gimana sih Ustadz? Apa karena keinginan sendiri atau didelegasikan dari pondok? Itu gimana Ustadz? Semuanya pasti berawal dari lingkungan ya. Seperti yang kita tahu, lingkungan di pondok kita itu sangat mendukung santri untuk berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat satu sama lain. Itu dimulai dari tingkat kamar, komplek, pondok dan yang seterusnya. Akhirnya waktu itu
ketika ada lomba terus kita dipilih untuk menjadi delegasi, itu kayak sebuah kehormatan tersendiri. Bangga. Nah, ya. Waktu itu seingat saya pertama kali mewakili Pondok MG itu kalau nggak salah tahun 2011. Waktu itu yang mengadakan kampus Winsa Surabaya. Ya, waktu itu kalau nggak salah ikut cabang 10 juz. 10 Pertama juz. kali ikut yang di luar MG. di luar MG ya. Oke. Kalau untuk pertama kalinya Seperti itu. Oke. Berarti dari faktor lingkungan ya Ustadz. Ya, MG. terus selain itu juga saya punya saudara perempuan ya, kakak itu juga biasa ikut lomba. Terus kok saya ngelihatnya kok ngajinya bagus gitu. Terus saya sedikit termotivasi gitu. Barangkali nanti ketika ikut MTQ ngajinya bisa Lebih bagus. gitu. Iya. Terus juga minta banyak cerita sama kakak, emang gimana sih MTQ itu. Ternyata di MTQ itu kita benar-benar dibimbing, dibina bagaimana cara mengaji yang bagus. Ya, yang sesuai dengan tajwidnya dan lain sebagainya. Ya, bermula dari situ juga mungkin saya termotivasi untuk mengikuti langkah dari kakak saya tersebut. Ya, akhirnya sering menjadi juara lomba MHQ ya. Alhamdulillah. Ada mifat Eurobi. Berarti kalau dulu waktu kecil itu biasanya kan kalau sekarang kan banyak gitu ya. Maksudnya dari MI itu perwakilan siapa yang sudah mengadakan lomba-lomba. Iya. Kalau Ustaz dulu belum pernah ikut gitu. Mewakili MI atau mewakili SD waktu di Madura. Kebetulan kalau di Madura kayak lomba-lomba Quran ini kurang begitu sering diadakan. Dulu mungkin ketika saya SD itu yang sering kayak lomba olimpiade begitu. Olimpiade. Lomba karapan sapi Ustadz. Di Madura. Kalau itu bukan untuk siswa ya. Oh, untuk bapak-bapak. Ya, jadi karena waktu itu memang di Madura jarang sekali ditemui kayak musabaqah tilawatul Quran itu sangat jarang. Yang ada olimpiade antar sekolah, tingkat kecamatan, kabupaten seperti itu. Proses Ustadz saat terjun ke bidang MHQ sampai jadi juara itu gimana Ustadz prosesnya? Kan jelas di setiap keberhasilan, di setiap menjuarai jelas kan ada prosesnya Ustadz. Iya. Itu bagaimana Ustadz? Prosesnya ya, sebenarnya saya berkeyakinan ya bahwasanya di setiap kesuksesan itu pasti ada banyak orang di belakang kita. Termasuk saya pribadi, saya merasa ini tuh bukan hanya saya gitu yang berperan, tapi di balik semua itu ada doa dari orang tua, pasti doa dari mbah-mbah yang terdahulu, terus keikhlasan dari guru-guru saya dalam membimbing, terus juga dukungan dari pondok yang diberikan pondok, dari bapak pengasuh juga, sebagaimana kita sering mendengar di masjid ketika ada salah satu santri MG ikut lomba, Pak Yai minta doa. Nah, termasuk itu sangat berjasa sekali menurut saya. Jadi menurut saya setiap kesuksesan itu pasti di situ ada banyak campur tangan orang lain gitu. Kalau mengenai prosesnya sebenarnya kurang lebih sama dengan teman-teman sekarang. Ya, jadi awalnya ya nggak ada, ketika menghafal nggak ada niatan besok-besok ingin ikut lomba ini dan lain sebagainya, nggak ada ya, mengalir saja. Mengalir ya, menghafal seperti biasa. Pokoknya dulu ketika menghafal itu intinya pokoknya happy. Pokoknya harus senang, harus enjoy dengan apa yang kita hafal, yang jadi aktivitas sehari-hari. Kalau sama bisa enjoy, bisa menikmati prosesnya, insya Allah nanti selesainya sesuai dengan yang diharapkan. Harus enjoy saat menghafal. Sekali pusing. Karena kalau kita enjoy, jadi gampang masuk hafalannya. Suka duka tentu pernah Ustadz rasakan dong saat dalam proses menghafal, saat proses Ustadz berjuang itu. Suka duka yang Ustadz rasakan itu seperti apa Ustadz? Cerita dari mananya dulu? Dukanya apa sukanya?
Sukanya dulu. Sukanya dulu. Makanya karena waktu itu saya sejujurnya saya waktu awal mondok ke MG itu nggak yakin dalam artian masa iya Quran setebal itu bisa saya hafal gitu kan. Karena memang dulu ketika masa kecil saya itu belum ada cita-cita untuk menghafal, itu belum ada. Yang ada dulu saya ingin bercita-cita menjadi orang yang ahli di kitab gitu lah, ahli di bidang kitab kuning dan lain sebagainya. Karena memang lingkungan saya di Madura itu dari paman-paman, terus bibi saya, semuanya itu pintar baca kitab gitu. Nah, justru ketika kecil saya inginnya semoga besok-besok saya bisa seperti paman saya, bibi saya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi masuk MG karena memang belum ada cita-cita ke situ. Akhirnya ketika saya pertama sadar ketika ikut makbul itu, waktu itu yang ngetes Pak Huda, saudara saya. Waktu itu saya dikasih tahu nilainya walu, dikasih tahu nilainya 8 waktu itu. Terus saya angan-angan dalam hati, berarti aku bisa ya, berarti saya ini bisa maksudnya. Bisa. Barangkali nanti sedikit demi sedikit akhirnya selesai lah 30 gitu. Nah dari situ proses terus sampai ketika saya dapat 10 juz itu. Waktu itu ada pemilihan kalau di akhir semester biasanya tahfidz kan mengadakan pemilihan yang terbaik di 10 juz, yang terbaik siapa gitu. Terus dites waktu itu kan, juz 20 juz siapa, 30 juz siapa. Nah, waktu 10 juz itu saya ikut berpartisipasi. Ya. Termasuk yang ditunjuk waktu itu 3 orang, cuma saya lupa siapa-siapanya. Ketika dites alhamdulillah waktu itu lancar gitu. Terus akhirnya jadi nominasi terbaik di 10 juz. Nah, waktu itu muncul lagi rasa senang, berarti saya bisa. Kemarin makbul bisa, ini 10 bisa. Barangkali habis ini 20 dan langsung 30 gitu. Nah, jadi sukanya di situ. Dan saya merasa bersyukur sekali karena orang tua saya itu orangnya sangat bahasanya itu demokrasi sama anaknya. Mendukung penuh, nggak pernah menuntut aneh-aneh. Yang penting kamu di pondok, yang penting kamu salat jamaah di pondok, ngaji. Nggak pernah terus orang tua nuntut kamu sudah dapat berapa hafalannya, kamu kurang berapa, gimana hafalanmu, nggak pernah. Yang penting tahu anaknya di pondok, ngaji, itu sudah senang. Jadi saya selama mondok, selama proses menghafal belum pernah sekalipun mendapatkan target ataupun tekanan dari orang tua. Harus begini. Jadi semuanya mengalir. Nah, di situ salah satu rasa syukur saya karena ibu itu bersikap seperti itu. Jadi ya itu tadi, saya merasa ketika menghafal itu selalu enjoy ya, menikmati, santai gitu ya. Jadi nggak ada tekanan sama sekali. Nah, mungkin sukanya di situ. Selalu merasa enjoy ketika menghafal. Kalau dukanya mungkin menjelang hatam. Jadi kalau nggak salah waktu itu tahun 2010 nenek saya yang merawat ketika di Madura. Ya, dari saya kecil sampai selesai SD itu beliau sakit, terus habis itu meninggal dunia. Waktu itu saya sempat drop lah semangat. Sempat down. Iya, sempat down. Terus ini gimana, saya balik lagi nggak ke pondok. Waktu itu tanya, loh kenapa kok kamu tanya gitu ya, balik sih, ngapain kamu di sini, kata mbah saya, kakek tuh bilangnya begitu. Nah, mbah udah meninggal, terus ini gimana, nggak usah mikirin mbah, yang penting kamu di pondok, dikirimi Fatihah, ditawasuli, terus beres di sini nggak usah dipikirkan gitu. Akhirnya ya udah saya kembali lagi ke pondok, memulai semangat yang baru. Nah, nggak lama setelah itu tahun 2012 itu kakek saya gantian yang meninggal. Ya saya merasa tahun itu tahun-tahun yang lumayan berat lah begitu, karena 2 orang ini sangat berpengaruh, sangat berjasa. Ya saya anggap pahlawan lebih dari kata pahlawan menurut saya.
karena jasa-jasanya yang sangat besar bagi saya itu. Mungkin kalau dukanya yang paling saya rasakan itu kehilangan orang-orang tercinta. Terus selain itu dulu pernah menjelang wisuda ya, menjelang wisuda itu saya kurang lebih ada setengah tahun itu sakit ini apa, biduran, ngerti biduran? Oh, iya. Cacat. Ya. Biduran itu apa? Bintik-bintik gatal. Kayak ketika habis kena ulat itu loh. Oh, nggih, gatal-gatal gitu, Ustaz. Sampai bendol-bendol. Nggih. Itu tiap hari Tiap hari. selama kurang lebih setengah tahun mungkin. Kurang tahu berapa lamanya. Yang jelas kalau 3 bulan lebih ada. Ya, hampir setiap hari seperti itu. Saking seringnya sampai yang awalnya saya malu ketika ketemu sama teman, karena sampai kadang sampai di muka juga. Akhirnya sampai biasa, saking sering. Karena hampir setiap hari seperti itu. Tapi waktu itu saya dikasih tahu sama ibu, pernah kan ngeluh sama ibu, terus paling ibu cobaanmu, hafalanmu mau selesai, terus gak apa-apa, sabar, ibu bilang gitu. Nah, mungkin itu suka dukanya ketika selama proses menghafal. Saat pengen ikut lomba nih Ustaz, kan pasti ada persiapan-persiapan yang Ustaz lakukan. Apa ada persiapan khusus atau persiapan yang bagaimana yang Ustadz lakukan itu Ustadz? Ya, jadi saya sangat terbantu dengan fasilitas, semua fasilitas yang ada di MG ya. Yang pertama, yang paling penting itu menurut saya uswah dari ustadz-ustadz dulu. Uswatun hasanah dari ustadz-ustadz itu betul-betul saya tangkap, dalam artian termasuk ngaji saya pun kurang lebih ya sama seperti ustadz-ustadz yang dulu. Karena saya juga nirunya mengcopy pastenya kan dari mendengar ketika jamaah maghrib dan sebagainya. Oh, kalau saat ini ceramahnya seperti ini seperti ini. Akhirnya itu menjadi salah satu bahan ya dalam terjun ke bidang MHD seperti itu. Terus selain itu juga untuk persiapannya biasanya kalau saya menjelang tampil begitu, bahasanya itu tes-tesan. Tes-tesan jadi bedek-bedekan bahasanya. Disuruh dikasih ayat terus disuruh melanjutkan. Nah, biasanya karena waktu itu di Pondok MQ masih boleh keluar setelah zuhur. Setelah zuhur masih boleh keluar. Jadi waktu itu saya menyempatkan diri pulang ke rumah biasanya. Nah, di situ kan ada kakak, nah sekalian tes-tesan sama kakak. Nah, bermulanya dari situ. Nah, sering tes-tesan sama kakak, terutama ketika mau lomba. Terus juga kadang ya kalau jenuh ngasih ayat jenuh, kadang langsung dikasih pojok halamannya. Jadi kan dalam satu juz itu ada 20 halaman. 20 halaman. Saya disuruh baca juz, katakanlah juz 18 yang halaman ke-10 semua. Seperti itu. Jadi nggak dikasih ayat. Langsung dikasih baca. Juz 18 halaman ke-10. 18 halaman ke-10 yang ayat paling bawah sendiri kadang gitu. Nah, mungkin itu sedikit banyak bahkan sangat membantu bagi saya untuk melatih kepekaan ya. Karena MHG itu terus terang selain itu bakat terus juga harus sering latihan juga. Diasah. Ya, diasah. Yang ngasahnya dari tes-tesan itu tadi. Masih soal terus dilanjutkan dan lain sebagainya. Oh iya, selain lomba-lomba MHG nih, lomba apa aja sih yang pernah Ustadz ikuti selama ini? Di pondok apa di luar pondok? Di pondok juga pondok dan di luar pondok. Di pondok kan terkenal banyak, kan ada kamar yang di luar, mungkin yang di luar. Sebelum dari MK juga. Iya. Jadi saat kecil dulu Ustadz sering ikut lomba ya? Enggak, ya seperti itu tadi yang saya ceritakan. Jadi Olimpiade. Saya ya Olimpiade. sering kirim siswanya ikut Olimpiade. Waktu itu saya dijadikan delegasi sekolah ikut Olimpiade PPKN.
PPKN. Pendidikan keluarga Negara. Itu seingat saya itu harus menghafalkan UUD 1945. Saya kurang tahu waktu itu hafal sampai berapa, yang jelas banyak. Karena waktu itu dibimbing langsung sama gurunya, terus di briefing juga ditanya, ya sering ditanya lah, di briefing suruh baca UUD ini, yang ini ayat ini pasal ini seperti itu. Alenia. Nah, ya seingat saya itu ketika dulu di SD. Terus juga karena di Madura itu dalam sehari sekolahnya kan 2 kali, pagi sampai siang. Terus setelah zuhur itu ada sekolah, kalau di sini kayak Madin. Nah, di Madin itu saya pernah ikut lomba muhafadzah. Muhafadzah itu kayak lalaran bahasanya. Kalau di Pondok Salaf ya kayak lalaran kitab. Imriti, Anagam Alfia begitu. Terus itu kan dilombakan biasanya. Ya, dilombakan. Pakai lagu, berapa lagu gitu. Itu juga pernah dulu ketika di Madura itu. Terus ketika di MG. Masuk MG, kurang lebih semua lomba yang ada di kamar sepertinya pernah saya ikuti. Kalau maju pondok kayak Mahadoro itu pernah, meskipun nggak pernah menang, tapi pernah ikut di tingkat kamar, cuma nggak menang. Mahadoro itu pernah. Terus habis itu MFG. Kalau MFG pernah sampai juara 1 di Pondok. Pondok. Terus pernah juga ikut tafsir di pondok dulu. Nah, itu yang selain MHQ. Pentas seni Ustaz. Pentas seni karena waktu saya awal-awal mondok jiwa seninya belum keluar. Awal-awal mondok ya. Jiwa seninya baru keluar akhir-akhir. Alhamdulillah. Seni. Mungkin kalau besok ada pentas seni adalah besok penampilan dari Mas Ami ya. Jadi kalau pentas seni kurang pengalaman. Mas kan pernah maju ya? Iya, saya pernah maju. Ya. Saya juga sering maju pentas seni. Terus kalau di tingkat luarnya Ustaz, di tingkat luar pondok maksudnya, di tingkat kabupaten, provinsi, ikut lomba apa aja? Selain MHQ. Selain MHQ pernah juga ikut tafsir. Tafsir ya kurang lebih sama seperti MHQ, cuma di situ ada materi tafsirnya. Saya pernah ikut tafsir bahasa Arab, pernah. Terus yang terakhir kemarin tafsir bahasa Inggris. Itu kalau selain itu kayaknya udah. Kalau MFQ cukup di pondok kan. Iya. Itu yang tafsir itu tingkat apa Ustaz? Provinsi? Kalau yang tafsir bahasa Arab itu kabupaten, provinsi sudah pernah sampai nasional. Nasional waktu itu tahun 2018 di Medan. Alhamdulillah juara 2. Yang tafsir bahasa Arab. Terus yang tafsir bahasa Inggris 1 tahun kemudian 2019 di Tuban, itu tingkat kabupaten. Ya, waktu itu masih kalah saing dengan yang lain. Jadi waktu itu cuma menempati harapan 2, urutan 5. Ya. Harapan 2 di Tuban tahun 2019. Kalau yang lomba-lomba tingkat internasional, Ustadz pernah mengikuti lomba apa aja Ustadz? Kalau internasional pernahnya ya MHQ saja. MHQ aja. Iya. Yang tingkat Asia Pasifik itu ya Ustadz? Iya, yang Asia Pasifik itu pernah. Terus yang di Tunisia. Tunisia. Ya, itu 2017. Ya, 2017 itu juga pernah. Iya, ngomong-ngomong tentang lomba yang di Tunisia nih Ustadz, saya pernah dengar Ustadz pernah ikut lomba di Tunisia tingkat internasional dan katanya menyabet kategori irama terbaik Ustadz. Iya. Itu ceritanya gimana Ustadz? Sebenarnya bukan irama terbaik sih, istilahnya itu ajmalus saut. Ajmalus saut. Saut itu kan suara. Suara. Jadi, bahasanya itu suara
entah itu terindah atau terunik nggak Terunik. paling nyeleneh dewe. Internasional itu, tingkat internasional. Jadi waktu itu ada juara sendiri, terus ada yang Ajmal Saud sendiri. Di waktu itu tahun 2017 itu pertama kali ikut di luar negeri ya. Luar negeri. Karena yang ASEAN Pasifik kan diselenggarakan di Jakarta. Indonesia. Naik Itu pesawat. yang pertama kali di luar negeri. Terus waktu itu kalau nggak salah pesertanya ada 42 orang, kalau nggak 41, 42 orang. 42 orang. Dari tiap Terus, negara ya. ya dari berbagai negara. Cuma kalau ajang perlombaan Al-Quran kan yang unggul kan dari negara-negara Timur Tengah biasanya, Timur Tengah, Afrika, berbanding terbalik dengan sepak bola di Eropa ya. Di Eropa. Kalau musabaqah Al-Quran biasanya para juaranya itu dari Timur Tengah. Nah, di waktu itu kurang lebih 41 peserta dari 23 negara kalau nggak salah. Jadi ada negara yang mengirimkan wakilnya Beberapa 2 peserta. orang sampai 3 orang. Ya, seperti itu. Dari Indonesia sendiri itu berapa orang? Waktu itu saya berdua sama teman saya. Saya di bidang MHQ-nya, MHQ 30 juz. Terus teman saya itu yang tilawah. Tilawah. Di Qori. Ori. Terus kan kita kan juga pernah menayangkan yang Ustadz Solah Murattal itu Ustadz di channel Galeri MQ. Ustadz Solah membacakan surat Al-Buruj ya. Itu pasti subscriber Galeri MQ juga rindu dengan suara Ustadz. Dan juga teman-teman jelas rindu ya suara Ustadz Solah. Fans berarti. Saya sendiri juga jujur rindu buat Ustadz. Berat ya Rindy? Oh, enggak. Sebenarnya yang berat itu bukan rindu Ustadz, tapi melancarkan hafalan. Oleh karena itu sering-seringlah mengaji agar hafalannya lancar seperti Ustadz Solah. Boleh nggak Ustadz memberikan beberapa ayat untuk penonton setia Galeri MQ ini? Nah, kalau besok pas jam Aisyah. Wah, kalau pas jam Aisyah nggak di live. Berarti ngaji. No. Ngaji. Terserah Ustadz mau berapa ayat. Satu surat Al-Baqarah. Siap. Nah, saya wakilkan Mas Ami. Enggak temen. Mas Ami. Boten Ustaz. Ini suara saya kurang standar. Dibuka nggak Ustaz? Aku hanya Ustaz. Enggak, suaranya kurang standar kalau di depan kamera. Waduh. Ada rasa-rasa grogi. Kamera. Oke lah. Di MQ itu kan yang terkenal ada 2 irama, Ros sama Nahawan. Yang sering kita dengar ketika sama Amarib itu yang Ros. Bismillahirrahmanirrahim yang Ros. Terus ketika Fasoha biasanya itu kalau dulu saya sempat dibimbing sama Ustadz Yusuf Ridwan. Kenal Ustadz Yusuf Ridwan? Nah, dia termasuk yang favorit juga karena suaranya itu melengking gitu. Melengking. Enak didengar gitu ya, Ustaz. kecil tapi tinggi nadanya. Biasanya beliau selalu pakai nahawan. Biasanya contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cocok kalau suara kecil cocok gitu. Seperti saya cocok. Sepertinya saya sering mendengar nada itu saat qiraah subuh Ustaz. Qiraah subuh. Nah, kalau dulu saya ketika fasoha Ustadz Yusuf Ridwan mesti pakai nada itu. Pakai nada itu. Nahawan. Lanjut aja. Lanjut. Oh ya. Yang pendek-pendek aja nggak apa-apa Ustaz. Saya lagi ingin baca surat Ar-Ra'd. Jadi kan kita baca surat Ar-Ra'd ya. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Hai Mas Ami, juz berapa? Surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'd itu juz berapa? Ayo. Di belakang itu Ar-Ra'du. Tadi itu nadanya apa? Itu kira-kira apa Ustaz? Mas, bisa ada Mas, nada apa itu? Ros. Ya, Ros. 100 100 untuk lagu C. untuk lagu C. Sepedanya diambil nanti. Ya. Ros. Ya, lagu-lagu ini memang ciri khasnya MQ ya. Saya kurang tahu dulu awalnya seperti apa, yang jelas ketika kita membawakan ayat dengan nada ini, biasanya orang-orang yang familiar dengan pondok kita pasti langsung ngira santri MQ Mas. Santri MQ. Ros. Ya, memang terkenalnya MQ kan dengan nada Nada MQ-nya, nada MQ. khasnya. Bila. Ya, barang Ini Mas Ami barangkali Enggak. bikin rekaman. Saya privat menjenengan mawon. Oh ya, barangkali teman-teman ada yang mau nanya kepada Ustadz Solah. Kita buka sesi tanya jawab nih. Coba ada yang mau nanya nggak buat Ustadz Solah ini? Siapa? Iya, coba diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatuh Najwan, asal Jember. Begini Ustadz. Ustadz di sini kan juga menjadi pembina Fasohat Tahfidz, yang pasti hafalannya lancar dan bacaannya bagus. Untuk menjadi seperti itu bagaimana caranya Ustadz? Sudah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang jawab. Ada yang mau bertanya lagi? Ulang. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Uzaif Burhan dari Lamongan. Alat motivasi Ustadz atau alasan terkuat Ustadz hingga bisa sampai saat ini niku nopo Ustadz? Sudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Ada lagi ya? Nggak ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Ya Ustadz bisa jawab pertanyaan adik-adik. Motivasi atau alasan terkuat Ustadz hingga bisa jadi sampai sekarang ini Ustadz.
Tadi yang pertama mengenai berkaitan dengan pembina Fasohat Hafidh ya. Oke. Ini saya cerita dulu aja. Ya. Sebelum diangkat jadi pembina Fasohat Hafidh, kan saya juga pernah di Binator. Waktu itu sebenarnya di Binator pun juga belum lama, kurang lebih 2 tahunan mungkin jadi pembina Fasohat Binator. Dan waktu itu saya dipanggil sama Pak Jalal ya. Kalau nggak Pak Jalal, Pak Syakir waktu itu, pokoknya dibilangi bahasanya Seman mau ditaruh di pembina Fasohat Hafidh loh. Kaget kan, biasanya kan kalau untuk yang pembina Fasohat Hafidh kan harusnya yang sepuh-sepuh gitu, harus gitu. Terus waktu itu Skapopo Iswayai bilang gitu doang. Iswayai nek wayai. Jujur kalau waktu itu saya boleh protes, saya protes ya, karena saya merasa belum pantas gitu. Saya taswingir masa harus di komisi pembina Fasohat Hafidh. Tapi waktu itu saya langsung keingatan ibu, pokoknya di kongkon gurumu ya, selama itu baik ya laponono katanya begitu. Akhirnya ya Bismillah. Mungkin beliau juga nyuruh saya seperti itu bukan tanpa alasan, mungkin karena melihat sebelumnya kok arek iki ternyata ikut lomba kok alhamdulillah menang. Ya, seperti itu barangkali bisa disalurkan ke adik-adiknya, barangkali seperti itu. Kalau untuk Fasohat Hafidh sendiri, karena namanya Fasohat Hafidh ya, otomatis di situ kan harus hafalan. Beda dengan Binator. Nah, Binator kan lihat lebih ke bacaan. Ya, Fasohat Hafidh kan otomatis harus hafalan. Dan pikiran saya waktu itu Fasohat Hafidh arek-arek iki bil ghaib, masa aku nggawa Quran bahasanya gitu. Jadi ya termotivasi, berarti aku kudu iso lancar mana, harus lebih lancar lagi. Gimana caranya? Lagi-lagi semuanya itu proses ya, nggak bisa instan, termasuk hafalan pun seperti itu. Jadi saya ini termasuk santri yang punya keyakinan pokoknya kalau kamu dapat hafalan 10 juz harus lancar semuanya 10 juz. Prinsip saya seperti itu. Kalau belum lancar 10 juz, jangan pindah yang juz selanjutnya, jangan naik juz, jangan nambah dulu. Jangan nambah dulu, lancarkan dulu yang ada, pelan-pelan. Nah, saya termasuk yang punya prinsip seperti itu. Nah, kadang maaf ada sebagian teman yang prinsipnya begini, saya harus hatam dulu, harus selesai dulu, baru nanti dilancarkan. melancarkannya belakangan, gitu kan. Sejujurnya saya kurang sependapat dengan prinsip itu ya, karena ya prinsip saya seperti tadi, pokoknya kalau kamu dapat 10 harus lancar 10, dapat 15 harus lancar 15, dapat 20 lancar 20 dan seterusnya. Jadi awal ketika saya selesai 2010 selesainya itu 2010 Desember sebenarnya, tapi waktu itu belum diperbolehkan wisuda. Alasannya karena waktu itu hafalannya masih belum bagus, belum bisa tasmid langsung banyak gitu. Waktu itu andaikan dipaksa sebenarnya bisa. Ngejar, bahasanya ngejar. Sekarang kan ngejar. Soalnya waktu itu Desember 2010 saya sudah selesai. Andai kata mau wisuda waktu itu bisa. Kalau mau ngejar. Tapi saya alhamdulillah waktu itu santai enggak. Dalam pikiran saya wisuda itu bukan segalanya, maksudnya bukan itu tujuan saya. Wisuda itu hanya pelengkap. Wisuda itu bonus lah rasanya. Nah, tujuan utamanya bukan di situ, main poinnya bukan di situ. Jadi saya gimana caranya hafalan saya ini bagus, saya bisa bertanggung jawab sama hafalan saya sendiri, seperti itu. Jadi 2010 Desember itu selesai.
1 tahun kemudian baru wisuda seperti itu. Nah, prosesnya gimana ya itu. Jadi ketika saya menghafal, seingat saya dulu menghafal 1 hari itu nggak pernah nambah lebih dari 1 halaman. Jadi 1 hari jatahnya itu 1 halaman. 1 halaman, istiqomah 1 halaman terus ya Ustaz? Iya, dan itu continue begitu, 1 halaman. Dulu pernah nambah lebih dari 1 halaman itu ketika menjelang hatam. Menjelang hatam, dan itu pun juz atas ya. Karena seingat saya, semakin kita sering mengaji itu seakan-akan kemampuan itu semakin meningkat. Dari yang awalnya saya dulu ketika menghafal 1 halaman itu membutuhkan waktu sampai 1 jam, sampai saya menjelang hatam itu seingat saya 1 halaman itu bisa selesai 20 menit, bisa 25 menit selesai, bisa seperti itu. Nah, berhubung waktu itu selesainya bisa cepat, akhirnya nambahnya 1 hari bisa 2 halaman. Nah, dan itu pun menjelang hatam saja. Jadi prosesnya seperti itu. Memang katakanlah berat, memang berat. Nah, tapi kan harus dijalankan. Bahasanya seperti itu, harus dijalankan. Kalau setidaknya beratnya itu waktu itu saja. Kan sekarang tinggal enaknya kan. Nah, tinggal merojaah ya bisa dimanapun kan. Bersusah-susah dahulu. Ya, bersusah-susah dahulu. Waktu itu susahnya ya di situ memang harus sabar. Meskipun sampean bisa semuanya 1 hari nambah sampai seperempat katakanlah. Nah, tapi kalau lebih maksimal yang 1 halaman, kenapa nggak pilih yang lebih maksimal saja seperti itu? Jadi semuanya dari proses. Kalau hafalan lancar itu nggak bisa instan, semuanya proses. Terus kalau untuk ngaji, gimana kok bisa fasahnya seperti itu? Ya terus terang saya banyak meniru guru-guru saya, entah itu guru-guru yang di pondok ataupun yang di luar pondok yang saya temui ketika lomba MTQ. Di situ kan ada pembinaan. Nah, mungkin terasahnya dari situ, sering mendengarkan. Karena kalau di MTQ kan yang jelas ngajinya sudah tertata semua, karena di situ persaingannya ketat. Otomatis kita kalau sering bersinggungan dengan orang-orang yang terbiasa ngaji secara teratur, baik, tertata rapi, insya Allah nanti kita terpengaruh untuk ikut ngaji seperti mereka yang bagus bacaannya. Nah, jadi lingkungan sangat berpengaruh bagi kita dalam proses menghafal dan melancarkan. Lalu untuk pertanyaan yang motivasi, motivasi saya yang terbesar itu pertama kali saya mondok pernah dibilangi sama ibu, dulu mendiang ayahmu itu sebelum meninggal ya, itu pernah berpesan, aku ingin punya anak-anakku semua ini ingin tak jadikan orang yang hafal Quran, bahasanya gitu. Kebetulan kata ibu itu, ayah itu cita-citanya sangat besar sekali, bahkan saking inginnya punya anak hafal Quran, setiap ada hajat apa itu ayah dulu selalu ngundang santri MQ untuk khataman di rumah gitu. Dan itu selalu kata ibu itu penghormatannya itu benar-benar luar biasa. Di dalam menjamu hafid Quran dari pondok itu benar-benar dihormati ketika diundang itu. Ya beliau mungkin menghormati itu agar dapat barokahnya orang yang hafal Quran, mungkin seperti itu ya. Terus juga mungkin selain itu juga kalau kata ibu, ayahmu selain berkeinginan juga dibuktikan dengan usaha. Dalam artian kan kadang kita pingin ini tapi usahanya gitu, kurang. Jadi kalau ayah itu kata ibu ketika bercerita itu nggak hanya ingin gitu, jadi dibuktikan usahanya, terus juga tirakatnya. Bahkan dulu katanya setiap hari kelahiran saya sama kakak saya itu dipuasani bahasanya. Di setiap hari kelahiran anak-anaknya itu dipasani. Nah, motivasi yang pertama mungkin dari itu ya, dari cerita dari ibu saya yang menyampaikan bahwasanya ayah saya itu ingin anak-anaknya hafal Al-Quran.
Terus motivasi yang gak kalah besarnya itu dari ibu saya sendiri. Ibu saya tuh ketika ditinggal ayah itu pada usia 35 tahun waktu itu kan, jadi single parent. Terus yang awalnya nggak pernah kerja, hanya jadi ibu rumah tangga, terus setelah ditinggal suami langsung banting tulang, cari uang dan lain sebagainya, kerja keras. Nah, di situ saya kerentek gitu dalam hati, masa sore aku gak iso nyenengno wong tua. Betul. Setidaknya meskipun ibu nggak pernah mengharapkan apapun dari saya, setidaknya saya pernah lah sedikit banyak membahagiakan ibu. Jadi jelas motivasi terbesar saya dari orang tua. Orang tua. Ya, usai sudah bincang santai kita dengan Ustadz Solahuddin. Terima kasih Ustadz Solah udah mau ngobrol-ngobrol dengan kami. Dan buat para audien dan juga subscriber Galeri MQ, jangan kemana-mana, tetap pantau terus channel Galeri MQ. Karena apa? Karena kita nanti akan ada Part 2 yang dari akan perbincangan ya yang sama lah dengan perbincangan pada malam hari ini, yang mengundang bintang tamu yang juga menarik dan hebat untuk kita ngobrol bersama ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Galeri MQ. Terima kasih sudah datang ya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.